Nah, untuk mata kuliah kimia unsur ini, yang pertama itu kita akan melihat unsur golongan utama, ya. Nah, jadi di sini sudah ada bahannya, ya. Untuk sumbernya itu seperti yang sudah pernah disampaikan pada awal-awal pertemuan, ya, awal-awal perkuliahan 3 minggu lalu, itu kalian bisa pakai buku apa aja. Nah, untuk di sini ini saya pakai buku karangan dari Martin S. Silberberg, ya. Nah, mungkin yang pertama kita lihat untuk unsur golongan 1, ya, atau dikenal juga sebagai unsur golongan 1A, atau juga dikenal sebagai unsur alkali, ya. Nah, jadi kalau bisa kalian lihat di sini, ya, ini karena ini mungkin lebih cocok untuk bahan ini disebut sebagai unsur alkali, ya, karena nggak ada masuk hidrogen di sini. Nah, jadi kalau yang disebut golongan 1 atau 1A itu biasanya ada hidrogen. Nah, hidrogen biasanya itu nanti dia pembahasannya tersendiri karena mungkin perbedaan, ada beberapa kemiripan sifat tapi juga banyak perbedaan, ya. Jadi hidrogen dia nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, untuk golongan 1 itu kalian sudah tahu, ya, sudah pernah belajar di SMA, itu mulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga ada francium. Nah, kalian bisa lihat ini, ya, di layar. Nah, bagaimana bentuk dari logam litium, ya. Nah, bagaimana juga bentuk natrium, kalium, ya, disimpan di dalam botol bersegel, ya. Kemudian rubidium, cesium, dan francium. Nah, untuk francium ini tidak ada gambar yang tersedia, ya. Nah, karena kita tahu bahwa francium ini merupakan salah satu dia unsur yang bersifat radioaktif. Nah, kita lihat dulu, ya, bagaimana sifat dari unsur golongan utama, golongan alkali ini, ya. Nah, kalau kita lihat dari jari-jari atomnya, ya, bahwa dari litium ke francium itu dia jari-jari atomnya semakin bertambah besar, ya, jari-jarinya semakin bertambah besar. Dari litium 152 piknometer, natrium 186 piknometer, kalium 227, ya, sampai ke francium semakin membesar. Nah, demikian juga jari-jari ion itu juga yang kecil ini, ya, setengah kecil ini juga dia dari Li plus ke francium positif, kation francium itu juga membesar. Namun jika dibandingkan antara jari-jari atom dan jari-jari ionnya, nah, misalnya untuk logam Li dengan kation Li plus itu dia pembentukan ion itu memperkecil ukuran dari atomnya, ya. Jadi jari-jari atom kalau dalam bentuk atom netral itu ukurannya misalnya Li 152 piknometer, sedangkan dalam bentuk jari-jari ionnya itu 76, ya. Jadi semakin kecil. Natrium dari 186, kationnya 102, semakin kecil juga. Kalium 227, 138 dalam kationnya, ya. Rubidium juga sama, ya, lebih kecil dalam bentuk kationnya, dan cesium juga sama, francium juga sama. Nah, kalau kita lihat, ya, kenapa jari-jari atomnya itu dalam satu golongan itu bisa kita katakan dia semakin membesar. Nah, kalian tahu bahwa kalau kita lihat dari nomor atom, ya, dari nomor atom dari litium, natrium itu kan kenaikan nomor atomnya terlihat, ya, 3, 11, 19, 37, ya. Nah, semakin naik. Nah, kalian juga bisa lihat bahwa kenaikan nomor atom pada golongan, ya, pada unsur dalam satu golongan itu diiringi dengan kenaikan kulit. Nah, jadi kalau litium dia berakhir pada kulit valensi 2s1, natrium 3s1, kalium 4s1, rubidium 5s1, cesium itu 6s1. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa penambahan nomor atom, ya, penambahan nomor atom itu seiring dengan penambahan jumlah elektron. Nah, seiring juga elektronnya itu terisi pada kulit yang berbeda. Jadi kulitnya juga bertambah sehingga jari-jari atom, ya, itu juga dia semakin
membesar ya, karena jumlah elektron yang bertambah dalam satu golongan dan juga jumlah kulit yang bertambah ya. Jadi bisa dilihat kulitnya ini kalau diperkecil sedikit biar nampak semuanya. Nah, kalian bisa lihat kulitnya litium itu 2s1, natrium di kulit ketiga 3s1, kalium di kulit keempat 4s1, rubidium di kulit kelima 5s1, cesium di kulit keenam 6s1, dan francium di kulit ketujuh. Jadi nomor kulitnya tambah, otomatis kalau kulitnya tambah ukurannya itu dia semakin besar. Nah, yang perlu kalian ingat ya, kalian bisa mengatakan bahwa nomor atom bertambah itu maka ukurannya bertambah itu hanya berlaku untuk unsur-unsur dalam satu golongan. Tapi kalau dalam satu periode itu nggak bisa ya. Dalam satu periode penambahan nomor atom tapi kulitnya tetap masih pada kulit yang sama sehingga ukurannya tidak jauh berbeda. Ingat ya, beda ya. Kalau dalam satu golongan kalian bisa bilang bahwa penambahan nomor atom seiring dengan penambahan jari-jari atom ya ukurannya bertambah besar itu karena dia elektronnya bertambah dan jumlah kulitnya terisinya elektron itu pada kulit yang berbeda. Nah, jadi 2, 3, 4 kulitnya juga bertambah. Nah, sedangkan dalam satu periode ya, satu periode misalnya periode 3, periode 4 itu kita tidak bisa mengatakan memang dia bertambah nomor atomnya. 3, 4, 5 kan kalau periode dia ke samping. Tapi tidak bertambah ukuran jari-jarinya itu tidak bertambah secara signifikan. Kenapa? Karena dia elektronnya, nomor atom bertambah, elektronnya bertambah tadi satu, 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 tapi masih pada kulit yang sama, ya. Nah, kemudian untuk jari-jari ion, kenapa ukuran jari-jari ion itu lebih kecil daripada jari-jari atom netral? Ya karena kan tadi misalnya si Li. Li ini kan dia jumlah elektronnya ada 3, 1s2, 2s1. Nah, pada saat satu elektron terluarnya pada 2s1 ini dilepas, otomatis tarikan inti ke elektron yang tersisa, berarti kan sisanya 2 nih kalau litium itu dia akan semakin kuat. Nah, otomatis kalau makin kuat ditarik oleh inti litium, inti atomnya itu, dia akan otomatis akan mendekat ya, makin mendekat dengan inti. Otomatis dia bentuknya itu makin apa istilahnya mengkerut. Nah, mengkerut otomatis ukurannya lebih kecil. Jadi itulah penyebab kenapa jari-jari atom itu dia lebih besar ukurannya daripada jari-jari ion yang kationnya ya. Nah, gitu juga bersama untuk kalium. Kalium itu dia begitu dia lepas satu elektron ya dari 4s-nya lepas, otomatis inti dari kalium ini akan menarik elektron yang tersisa itu makin kuat ya, makin kuat ditarik oleh di inti sehingga dia makin mengkerut tadi, makin mendekat ke inti karena kuat ditarik oleh inti karena inti kehilangan satu elektron. Kalau diibaratkan itu seperti seorang ibu. Nah, seorang ibu ketika dia punya 3 anak, pada saat satu anaknya misalnya hilang, maka hilang ya atau diambil orang, otomatis kan sisa 2 anak. Maka dia akan menjaga anaknya itu lebih dekat di sekitar dia. Otomatis kan anaknya akan semakin dekat dengan ibunya karena kuat ya, dipegang kalau kemana-mana dipegang kuat-kuat. Otomatis kan dia semakin dekat. Nah, kenapa? Karena sudah kehilangan satu tadi. Nah, supaya tidak kehilangan yang selanjutnya. Seperti itulah ibaratnya ya. Nah, kemudian ini kalau untuk jari-jari atom dan jari-jari ion. Silakan diulang-ulang penjelasan saya yang bagian ini tadi ya. Nah, ini untuk energi ionisasi pertama. Nah, kalau kita lihat di sini konfigurasi elektron golongan 1A adalah Ns1 ya. Di mana N-nya ini jumlah kulit, mulai dari kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat sampai kulit ketujuh francium. Nah, semua unsur golongan 1 memiliki bilangan oksidasi +1 dan membentuk ion positif ya karena dia lepas satu elektron ya. Nah, dalam satu periode, unsur golongan 1 memiliki ukuran atom paling besar. Energi ionisasi dan keelektronegatifannya itu paling rendah. Nah, jadi ini energi ionisasinya ya, dari litium ke francium itu dia semakin kecil ya, energi ionisasinya, dan keelektronegatifannya juga ini dari litium ke francium dia juga semakin kecil ya, dari 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,7. Nah, dalam satu golongan jari-jari atom dan jari-jari ion itu meningkat, sedangkan energi ionisasi dan keelektronegatifannya itu menurun. Ya, itu sifat
kimianya. Nah, untuk nanti lebih detail kenapa keelektronegatifannya justru makin turun dari atas ke bawah, energi ionisasinya turun. Nah, itu nanti insya Allah akan kalian pelajari di mata kuliah unsur dan senyawa golongan utama. Jadi di sini kita belajarnya masih secara umum ya. Nah, kemudian ikatan logam unsur golongan 1 itu dia relatif lemah karena hanya ada satu elektron valensi tadi dia di kulit terluar hanya satu, sehingga katanya ikatan logamnya relatif lemah. Nah, oleh sebab itu logam golongan alkali ini itu dia lunak dan titik leleh dan titik didihnya itu relatif rendah. Makanya kalau kalian lihat nih natrium ini ada nampak ya lagi dipegang ya, tapi tetap ya ini nggak bisa sembarangan dipegang karena natrium ini golongan-golongan alkali itu terutama sangat reaktif terhadap oksigen. Jadi dia dengan udara ataupun dengan uap air itu dia langsung bereaksi. Jadi kalau kalian di sini ini bisa dipotong pakai pisau, tapi tetap dia harus pakai prosedur keselamatan kerja di laboratorium yang tinggi. Jadi saking lunaknya dia bisa dipotong pakai pisau ya. Itulah kenapa salah satu sebabnya karena dia punya ikatan logam yang relatif lemah karena hanya satu elektron valensinya. Oke. Nah, kemudian ukuran atom besar dan massa atom rendah menghasilkan densitas atau kerapatan yang rendah. Jadi kalian bisa lihat densitasnya dari atas ke bawah ini semakin tinggi dari litium ke cesium ya. Nah, sehingga dengan demikian kerapatan umumnya meningkat dalam satu golongan karena massa atom meningkat lebih dari ukuran atom. Nah, penjelasan saya tadi ini ya, mulai dari jari-jari atom dalam satu golongan, ini memang kita sedang bahas golongan satu. Tapi penjelasannya kenapa dia bertambah dari atas ke bawah dalam satu golongan, itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi silakan diulang-ulang yang tadi, itu berlaku untuk semua golongan ya. Kemudian jari-jari ion juga itu berlaku untuk yang golongan yang cenderung membentuk ion positif. Nanti kalau ion negatif yang seperti misalnya golongan halogen itu bisa berbeda ya, lain lagi karena dia bukan melepas elektron tapi cenderung menangkap. Nah, jadi misalnya ini untuk golongan 2A penjelasannya sama, golongan 3A juga penjelasannya sama ya. Nah, kemudian kalau mau dilihat reaksi-reaksi pentingnya, nah tadi saya sudah katakan ya, jadi logam alkali itu dia dengan air itu reaksinya dahsyat, ya melepaskan energi yang dahsyat. Nah, ini contohnya ketika direaksikan kalium dengan air. Jadi ada percikan-percikan api yang muncul ya. Nah, dia mengikuti reaksi ini ya, saya perbesar biar kelihatan ya. Nanti ini bahannya juga akan saya kasih ya. Nah, ini ya. Nanti jadi mengikuti reaksi yang di atas ini. Jadi E-nya ini kalian ganti dengan logamnya, misalnya kalium ya, atau kalau diketik ya. Jadi E-nya itu diganti misalnya kalium, langsung aja kalium ditambah dengan H2O ya. Itu katanya akan menghasilkan K plus tambah OH plus ditambah dengan gas H2. Nah, ini ya, jadi mengikuti reaksi ini tinggal disetarakan ya. Kalau ini belum setara, ini 2, ini 2, kemudian ini 2, ini 2 ya. Nah, ini kalau ditaruh tanda panah di sini tanda panahnya. Di antara ini ya. Sorry. Di sini tanda panahnya. Ya, maaf ya karena tadi terketik ya. Nah, jadi di sini. Jadi 2K plus tambah 2H2O menghasilkan 2K tambah 2H2O menghasilkan 2K plus tambah 2OH 2OH min. Sorry ya, ini bukan 2OH plus. Ini 2OH min. Jadi ini saya hapus, bisa nggak ya? Terhapus semua ya. Jadi ininya aja nanti saya hitamkan. Nah, ini ya, ini saya hapus. Jadi di sini itu adalah ini OH- ya, 2 OH- ditambah dengan gas hidrogen. Nah, ini juga reaksinya bersifat sangat reaktif ya, sangat reaktif ini ya.
Nah, itu dalam satu golongan semua itu. Golongan alkali itu sifatnya sangat reaktif. Litium sangat reaktif, natrium sangat reaktif, kalium sangat reaktif, rubidium sangat reaktif, cesium juga sangat reaktif ya. Nah, ini kalau dia bereaksi dengan air. Nah, kemudian untuk reaksi-reaksi yang lain ya, dia bisa membentuk peroksida ya, itu litium itu dia membentuk oksida ya, monoksida. Natrium itu dia bisa membentuk monoksida dan peroksida, sedangkan kalium, rubidium dan cesium itu dia bisa membentuk tidak hanya monoksida dan peroksida tapi juga superoksida. Bedanya kalau monoksida itu bilox O-nya -2, kalau peroksida bilox O-nya -1, dan kalau superoksida bilox O-nya itu -1,5 ya. Nah, kemudian untuk reaksi-reaksi yang lain ini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, dia bisa mereduksi hidrogen, kemudian bisa mereduksi unsur halogen, membentuk halida, garam ya biasanya. Kemudian proses ini pembuatan misalnya garam yang paling penting, yang paling banyak dijumpai itu natrium klorida. Nah, itu untuk menghasilkan logam natrium melalui proses down ya, teknik ekstraksinya dengan tahapan reaksinya ini seperti ini ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian persenyawaan yang penting. Nah, jadi logam golongan alkali ini itu dia punya warna nyala yang spesifik ketika dibakar. Jadi garamnya kalau dibakar itu dia punya warna yang berbeda-beda. Misalnya ada yang berwarna kuning, ada yang warna nyalanya beda-beda dia. Nah, jadi salah satu kegunaan dari golongan senyawa dari golongan alkali itu dia dalam garamnya itu biasanya untuk warna nyala kembang api. Misalnya kalau saya tidak salah natrium NaCl itu kalau dibakar ya, ada tekniknya. Insya Allah nanti kalian akan belajar itu prakteknya langsung kalau saya tidak salah di mata kuliah praktikum kimia analitik ya. Di situ nanti ada uji nyala untuk golongan alkali dan alkali tanah. Nah, jadi nanti dia begitu dibakar, tunggu sebentar, nanti dia menghasilkan warna-warna nyala. Jadi apinya itu punya warna yang berbeda-beda. Nah, pemanfaatannya itu dimanfaatkan pada kembang api, ya. Nah, kemudian untuk yang lain misalnya garam natrium klorida tadi itu dia biasa dipakai untuk garam di dapur ya, garam dapur kalau di kita. Ada juga untuk garam-garamnya, campuran garamnya digunakan untuk infus ya, air infus untuk infus di rumah sakit. Nah, dia juga ada untuk natrium karbonat dan natrium hidrogen karbonat untuk industri dan pembuatan kaca. Kemudian NaOH untuk pembuatan sabun misalnya ya. Jadi banyak. Ini nanti silakan dibaca-baca. Nah, kemudian unsur golongan kedua itu adalah golongan utama yang kedua itu golongan 2A atau yang kita kenal sebagai golongan alkali tanah. Nah, unsurnya itu terdiri dari berilium ya, ini gambarnya, magnesium ya, yang ini dia biasanya bentuknya lempeng. Kemudian kalsium ya, warnanya itu hampir-hampir sama semuanya, abu-abu keperakan gitu ya, sama juga dengan unsur ini juga tadi warnanya mirip-mirip. Nah, kemudian strontium, ada barium dan radium, ini nggak ada gambar karena dia sama dengan francium, dia sama-sama radioaktif. Oh ya, untuk logam-logam alkali tadi ini ya, ini semua itu dia tidak bisa disimpan dalam udara terbuka karena dia sangat reaktif tadi dengan oksigen, baik oksigen di udara maupun dengan oksigen uap air di udara. Jadi biasanya seperti natrium ini itu kita simpan di dalam minyak tanah ya, tujuannya karena perbedaan sifat minyak tanah dengan air jadi kan nggak nyatu. Nah, jadi kalau disimpan di minyak tanah maka uap air itu nggak bercampur di situ, jadi dia tidak ada terkontaminasi sehingga logam natriumnya bisa disimpan. Nah, untuk berilium untuk golongan 2A itu ini gambarnya itu mungkin dia tidak sereaktif golongan alkali ya. Jadi dia kereaktifannya di bawah golongan alkali. Jadi yang paling reaktif itu kalau logam itu adalah logam golongan alkali. Pengaruhnya tadi karena dia
ikatan logamnya lemah gara-gara dia hanya punya satu buah elektron valensi. Nah, kalau di golongan 2 kenapa dia lebih rendah kereaktifannya dibandingkan dengan alkali, ya, golongan alkali tanah ini, karena dia di valensinya itu udah ada 2 elektron, sehingga ikatan logamnya lebih kuat sedikit aja dia dibandingkan dengan logam alkali, ya. Nah, ini untuk penjelasan jari-jari atomnya sama. Kalau kalian lihat dari atas ke bawah dia bertambah besar, ya, dari berilium ke radium. Penjelasannya sama tadi seperti jari-jari atom di alkali, silahkan diputar ulang. Kemudian jari-jari ionnya juga dia kalau dari ukur ionnya antara yang atas ke bawah itu dia juga semakin besar, ya. Untuk berilium ini karena dia sangat kecil, ya, jadi nggak terlihat. Tapi untuk dibandingkan penjelasan perbandingan jari-jari atom netral dengan jari-jari ionnya itu juga sama seperti di alkali tadi, silahkan diulang penjelasannya. Nah, kemudian kalau dilihat energi ionisasinya, ya, sama juga, itu dari atas ke bawah dia semakin kecil sama seperti alkali tadi, ya. Nah, jadi hanya dia bedanya dia di subkulit ataupun kulit terakhirnya itu dia terisi dua elektron sehingga dia bisa melepas 2 elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, sehingga biloxnya juga dia +2. Kemudian kecuali berilium, ya, dan membentuk senyawa muatan positif E2+, ya. Kemudian dalam satu golongan jari-jari atom dan jari-jari ion itu dia meningkat tetapi lebih kecil dibandingkan unsur golongan 1A. Ya, ini ya, jadi ukurannya lebih kecil dia. Kenapa? Penjelasannya kok bisa kalau dibandingkan golongan alkali dengan alkali tanah ini, kalau antara penjelasan tadi atom netral dengan ionnya ini sama, ya. Tapi kalau dibandingkan jari-jari atom, misal nih berilium itu 112. Kita bandingkan dengan yang di sampingnya itu tadi berarti litium, ya. Nah, litium itu 152. Berarti kan lebih besar litium dibandingkan dengan berilium. Padahal mereka kan satu periode nih. Nah, untuk jari-jari ion tapi ya, untuk jari-jari ion, bukan untuk jari-jari, sorry ya, saya salah. Jadi misalnya nih magnesium yang sudah ion magnesium 2+, itu kan jari-jarinya 72. Nah, yang satu sampingnya, ya, alkali yang di sampingnya itu adalah natrium. Jari-jarinya 102. Nah, 102 Na+ dengan tadi magnesium yang 72 kan otomatis lebih besar yang ion alkali. Nah, itu disebabkan karena tadi alkali itu dia lepas satu elektron. Kan kalau lepas satu maka intinya akan menarik yang sisa. Nah, kalau tadi saya ibaratkan seperti seorang ibu. Jadi kalau ada ibu punya anak 3, anaknya dia diculik 1, otomatis dia akan sangat-sangat ketat menjaga 2 anaknya lagi, ya kan, akan dipegang dengan sangat kuat. Terus kalau tiba-tiba anaknya hilang 1 lagi 2, otomatis kan dia akan jadi sangat memperhatikan yang sisa ini. Nah, gitu juga penjelasannya dengan golongan 2. Golongan 2 ini dia jari-jarinya jauh lebih kecil daripada jari-jari ion, ya, jari-jari ionnya jauh lebih kecil dibandingkan jari-jari ion alkali karena tadi dia udah hilang 2 elektron. Otomatis intinya itu menarik dengan sangat-sangat kuat elektron yang tersisa. Nah, jadinya dia makin dekat ke inti, makin tertarik kuat ke inti, makin mengkerut ukuran ionnya, ya, ukuran jari-jarinya. Itu dia. Silakan diulang penjelasan ini. Kemudian untuk energi ionisasi dan keelektronegatifan juga dalam satu golongan menurun, ya, tapi dia lebih besar dibandingkan unsur golongan 1A. Nah, itu nanti penjelasannya pada saat kalian belajar di mata kuliah unsur dan senyawa golongan utama, insya Allah itu mungkin di sekitar semester 4, ya. Nah, kemudian untuk ikatan logam, ya, dia melibatkan 2 elektrod valensi sehingga logam golongan 2A itu tadi masih relatif lunak tapi lebih keras dibandingkan logam golongan 1. Nah, jadi kenapa? Karena tadi kalau golongan 1 kan dia cuma 1 elektron valensinya. Jadi ikatan logamnya ya sangat lemah. Nah, tapi kalau si golongan 2 ini dia 2 elektron valensinya. Jadi ikatan logamnya itu agak lebih kuat sedikit dibanding golongan 1. Tapi walaupun lebih kuat sedikit tapi dia tetap relatif lunak. Tapi dibandingkan golongan 1 lebih keras sedikit, ya. Nah,
kalau dibandingkan golongan 1 dengan 2 dengan golongan logam-logam transisi, oh ini lembek kali. Yang transisi contohnya kayak besi kan keras sekali. Nah, itu karena ikatan logamnya kuat ya. Itu nanti penjelasannya ada penjelasan tersendiri juga ya. Nah, ini juga untuk titik leleh dan titik didih itu umumnya menurun ya ini. Walaupun ada untuk titik didihnya ada kecenderungan, ada yang enggak istilahnya enggak berpola gitu ya, ada yang naik ada yang turun ya, tapi cenderung menurun ya. Nah, kemudian nilainya ini juga lebih tinggi daripada unsur golongan 1 dan kecenderungannya tidak beraturan ya, itu tadi ya. Karena ini semua berdasarkan fakta eksperimen ya. Jadi dibuat secara umum, hanya cenderung tidak beraturan. Nah, ini untuk reaksi-reaksi dan senyawa alkali tanah ya. Katanya dia juga bisa membentuk oksida dengan O2. Ini tinggal kalian ganti E-nya dengan unsur alkali tanah. Nah, semuanya bisa membentuk monoksida. Nah, khusus untuk barium dia bisa membentuk, selain monoksida dia juga bisa membentuk peroksida. Nah, tadi kalau monoksida ini ya, itu dia -2 oksigennya, kalau alkalinya tetap +2. Nah, tapi kalau untuk peroksida oksigennya ini -1 ya. Nah, ini adalah contoh pembakaran pita magnesium ya. Jadi pita magnesium kalau dibakar dia nanti ada warna nyala, dia warnanya kayak putih terang kayak gitu ya, bukan kayak warna merah api. Nanti awalnya merah dulu apinya kayak api normal, terus nanti kalau udah panas dia lama-lama warnanya nyala terang. Insya Allah nanti akan waktu praktikum. Tapi saya kurang ingat apakah di praktikum kimia dasar 1 atau kimia dasar 2. Nanti ada praktikum ini harusnya ya. Nah, kemudian ini reaksi-reaksi yang lain ya, bisa bereaksi dengan gas hidrogen. Ini tinggal kalian ikutin ya, E-nya tinggal ganti aja. Kemudian bisa bereaksi dengan halida ya, itu dia membentuk garam juga ya. Kemudian dengan hidrogen membentuk hidrida. Nah, kemudian dengan nitrogen membentuk nitrida ya. Nah, nanti kalian tinggal baca nih kecuali-kecualinya ini. Nah, sedangkan senyawa pentingnya ini ya. Nah, biasanya kayak magnesium oksida itu dia bisa dipakai untuk bahan yang tahan api, untuk bata tungku ya, dan isolasi kawat. Nah, selain itu juga magnesium itu juga ada yang digunakan pada pupuk, misalnya kayak magnesium sulfat. Nah, itu dia pada pupuk untuk pertanian ya. Kemudian kalsium karbonat ya, ini juga pada batu kapur ya. Nah, kemudian beril atau BeAlSiO ya, ada persenyawaan berilium, itu dia pada industri batu permata karena dia berwarna ya, kayak semacam batu aki ya, gemstone ya. Nah, warnanya itu dia cenderung merah kalau BeAlSiO ya. Nah, kemudian kalau kalsium ya, ini tadi misalnya pada pasta gigi juga ada ya, selain batu kapur, koral, tapi juga dia ada pada pasta gigi dan juga antasida. Antasida ini obat mah ya, biasanya antasid. Oke. Nah, ini untuk golongan 3. Nah, ini penjelasannya sama juga ya. Untuk sifat fisiknya penjelasannya sama, kemudian kecenderungannya juga sama ya. Jadi jari-jarinya juga, kalau jari-jari atometral dari atas ke bawah dia nambah. Penjelasannya kenapa sama seperti pada golongan 1. Kemudian jari-jari ionnya itu juga kalau antar ionnya dibandingkan dia juga nambah. Terus kenapanya juga sama seperti yang di penjelasan golongan 1. Kalau dibandingkan antara jari-jari atom netral dengan jari-jari ionnya, itu dia semakin kecil. Nah, penjelasannya juga sama seperti pada penjelasan alkali dan alkali tanah tadi. Jadi silahkan kalian replay penjelasan saya sebelumnya. Nah, ini ya untuk bentuknya ya, boron ini warnanya masih sama ya, cenderung golongan 1 golongan 2 ini dia warnanya itu yang golongan utama logamnya itu cenderung warnanya ya abu-abu keperakan kayak gitu, dia nggak berwarna-warni seperti transisi. Nanti kenapa transisi bisa berwarna? Salah satunya karena dia ada terlibatnya orbital D. Kalau di golongan utama ini, golongan 1, golongan 2, golongan 3, logamnya itu dia orbital D-nya masih kosong. Jadi hanya di orbital S dan orbital P mainnya, elektron valensinya berakhir ya.
Kalau untuk golongan alkali, logam-logam transisi, itu dia punya warna-warna yang cantik warnanya. Ada yang merah, ada yang biru, contohnya tembaga ya. Tembaga itu kalau persenyawaannya kayak CuSO4 pentrahidrat tuh warnanya biru. Nah, itu dia karena faktor adanya orbital D ya, adanya pengisian elektron di orbital D. Itu juga nanti insya Allah akan kalian pelajari di mata kuliah unsur transisi dan kimia koordinasi. Jadi ada spesifik ya di sini, di kimia dasar ini masih secara umum aja ya. Nah, kemudian untuk aluminium ini mungkin udah nggak asing ya bentuknya. Ini bentuk gallium, ini bentuk indium, dan yang ini bentuknya thallium. Nah, kemudian ada satu lagi tapi ini unsurnya itu dia unsur sintesis ya. Jadi dia masih kalau di sekitar tahun 2003 itu masih diamati di di Dubna Rusia. Oke, unsurnya ini unsur sintesis. Sekarang sudah ada unsurnya, tapi saya lupa namanya. Mungkin bisa dicek di sistem periodiknya ya. Nah, sedangkan untuk sifat-sifat fisiknya secara umum, densitas ya, kemudian titik didihnya itu sama ya. Titik didih dalam satu golongan cenderung menurun dari atas ke bawah, densitasnya dari bawah ke atas cenderung bertambah ya, itu sama seperti golongan alkali dan alkali tanah. Nah, untuk reaksi-reaksi pentingnya ini kalian bisa lihat ya di sini. Ya, insya Allah nanti ini bahannya juga akan saya kasih ya untuk dibaca-baca. Nah, ini persenyawaannya ya. Biasanya kalian akan melihat kalau boron oksida itu pada diproduksi untuk buat kaca borosilikat. Kalau boraks itu biasanya untuk bahan isolasi dan bubuk pencuci ya. Mungkin ada juga ya yang salah memanfaatkannya, boraks itu sebenarnya dia disalahgunakan sebagai pengawet makanan, padahal dia sebenarnya bukan pengawet makanan. Nah, itu juga ya. Kemudian asam borat itu digunakan sebagai disinfektan, obat cuci mata dan insektisida. Aluminium sulfat itu digunakan untuk pemurnian air ya, tawas ya. Itu dia senyawanya juga mengandung aluminium sulfat. Sebenarnya aluminium kalium sulfat ya. Ada kaliumnya, itu tawas untuk pemurnian air. Tapi juga bisa untuk fiksatif mewarnai kain ya, nih. Nah, ini pakai bantuan aluminium sulfat. Nah, kemudian juga ada dia sebagai alat pemotong pasta dan juga pasta gigi ini, aluminium oksida ya. Nah, kemudian ini untuk superkonduktor. Nah, nanti untuk materi superkonduktor ini juga insya Allah di semester 3 ada di ikatan kimia ya. Nah, ini untuk unsur golongan 3. Nah, ini untuk unsur golongan 4, sifat fisiknya ya itu sama ya, secara umum jari-jarinya dari atas ke bawah semakin bertambah, jari-jari ionnya juga semakin bertambah dari atas ke bawah, tapi jari-jari atom netral itu dia semakin jauh lebih besar dibandingkan jari-jari ionnya ya. Energi ionisasi atas ke bawah juga cenderung itu bukan berarti wajib ya. Cenderung itu ya secara umum dia polanya sama, tapi ada juga nanti yang berbeda. Ini misalnya ada yang naik, ada yang turun, tapi kecenderungannya ya. Nah, jadi energi ionisasinya itu dia untuk energi ionisasi pertama itu cenderung dari atas ke bawah semakin berkurang. Kemudian untuk keelektronegatifannya juga cenderung stabil kalau untuk golongan 4. Nah, kemudian untuk titik didihnya ini juga cenderung berkurang dari atas ke bawah. Untuk densitasnya yang selalu dia tiap golongan itu atas ke bawah cenderung naik. Untuk bentuknya sendiri ya. Nah, jadi golongan 4 ini dia bisa membentuk ion positif, bisa juga membentuk ion negatif. Karena dia golongan 4, bisa melepas 4 elektron, bisa juga melepas bisa juga menerima 4 elektron. Pokoknya dia untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia ya. Nah, jadi ini bentuknya, ini karbon ya. Nah, ini kebetulan ini pakai alotrop, ada alotrop. Jadi penyusunnya satu tapi dia bisa punya bentuk yang berbeda-beda. Contohnya itu kayak arang dan intan. Nah, mungkin kalau ini lebih ditekankan pada intannya ya. Nah, tapi karbon ini bentuknya ya. Kemudian ini silikon ya. Kemudian ini germanium ya. Ini stanum ya. Stanum atau
nama lainnya itu tin, timah. Nah ya, timah ya, ini stannum bahasa ininya. Kalau kita bilangnya ini timah, kemudian ini plumbum atau kita bilangnya timbal. Ya, di sini juga sama tadi seperti di golongan 3 ada unsur yang masih diamati, tapi ini unsurnya sintesis ya. Sintesis itu berarti maknanya buatan manusia. Nah, kemudian untuk reaksi-reaksi pentingnya ya, itu salah satunya adalah ini untuk unsur oksidasi dengan halogen ya. Kemudian yang oksidasinya dengan oksigen ya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat. Kemudian kegunaannya. Nah, ini dia ya. Kegunaannya, ini kayaknya double ya. Nah, ini silika itu biasanya dipakai untuk pembuatan chip komputer. Ini seperti di gambar ya. Kemudian juga karbon dioksida ya. Nah, kalian tahu itu karbon dioksida ya, dia berperan dalam proses fotosintesis, tapi juga bisa untuk gas yang menyelimuti alat pemadam kebakaran ya, itu karbon dioksida untuk pemadam kebakaran. Kemudian metana itu untuk bahan bakar ya, tapi biasanya bahan bakar untuk produksi senyawa organik karena sifatnya yang sangat mudah menguap, jadi sangat mudah terbakar ya metana ini. Kemudian silikon ya, ada silika ya, silika termasuk yang silika gel yang di dalam untuk yang di dalam sepatu. Biasanya kalau beli sepatu kan ada tuh silika gel. Nah, itu dia. Jadi gunanya sebagai istilahnya itu kayak semacam yang di dalam kalau beli sepatu baru, beli tas baru, itu kan ada dikasih silika itu ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian untuk golongan 5A ya. Nah, golongan 5A ini bentuknya udah bukan logam. Nah, sedangkan di golongan 4 ini sebenarnya bentuknya bukan lagi nggak semuanya logam ya. Jadi dia di antara ada yang beberapa yang malah udah tergolong sebagai non logam ya. Itu contohnya karbon. Karbon itu non logam. Nah, sedangkan silikon dan germanium itu bentuknya metaloid. Jadi karbon ini non logam, silikon, germanium itu metaloid ya. Metaloid itu maknanya dia di antara logam dan non logam. Nah, sedangkan timah dan timah dan timbal itu dia bentuknya logam ya. Walau nanti ada yang mengkategorikan sebagai logam miskin, tapi ini logam ya. Jadi golongan 4 ini dia udah gabungan, kalau golongan 1 tadi dia bentuknya logam, golongan 2 bentuknya logam, golongan 3 juga kecuali boron yang lainnya itu juga logam ya. Boron karena dia masuk ke metaloid juga. Nah, sedangkan di golongan 4 ini karbonnya yang non logam, silikon dan germanium itu metaloid, timah dan timbal itu berbentuk logam ya. Oke, kemudian kita lihat untuk golongan 6 ya. Nah, golongan 5 dulu ya, golongan 5. Nah, ini golongan 5 juga ya, sifat fisiknya mungkin udah sama, kita tidak ini lagi, kita lihat bentuknya. Nah, misalnya nitrogen ini dalam keadaan bebas dia berbentuk molekul diatomik N2, wujudnya gas ya, gas nitrogen. Nah, ini fosfor ya. Fosfor ini bentuknya udah non logam ya. Dia ada yang terdiri fosfor kuning, ada yang fosfor merah, itu alotropi istilahnya ya. Nanti ada juga belajarnya spesifik khusus nanti. Nah, kemudian ada AS ini arsenik ya. Nah, ini arsenik. Kemudian ini adalah antimon ya, stibium, antimon. Ini dia bentuknya metaloid ya. Arsenik juga dia bentuknya metaloid ya, bukan logam. Jadi golongan 5 ini gas, kemudian gas. Non logam ya, non logam. Dia bentuknya gas tapi dia masuk non logam. Nitrogen non logam, fosfor non logam, arsenik itu metaloid. Kemudian antimon itu juga metaloid. Nah, bismut ini masuk ke logam ya. Ini bentuknya.
Kemudian untuk reaksi pentingnya nanti bisa kalian lihat. Nah, ini untuk persenyawaannya ya. Kalau amonia udah sering kita dengar, salah satunya untuk pembuatan pupuk urea ya. Kemudian kalau arsenik itu biasanya untuk racun ya, racun. Kemudian fosfor biasanya untuk pupuk ya, nanti bisa dilihat. Nah, ini yang golongan 6A. Golongan 6A itu ada oksigen. Oksigen ya, bentuknya itu non logam ya, dalam keadaan bebas dia berwujud gas, non logam. Kemudian ada belerang. Nah, belerang ini dia warnanya biasanya kuning ya. Ini dia bukan biasanya, memang dia biasanya dalam keadaan temperatur kamar dia wujudnya ya, dia non logam juga, serbuk ya. Kemudian kalau ini adalah selenium ya, ini juga non logam. Kemudian ini adalah tellurium. Dia ini masuk ke metaloid. Yang ini adalah polonium, ini juga masuk ke metaloid. Nah, untuk reaksi-reaksinya kalian sudah tahu. Oksigen ini ya, ini nanti dilihat untuk persenyawaannya. Ini H2O untuk air ya. Kemudian oksigen untuk kita bernafas ya. Nah, belerang itu biasa paling banyak dihasilkan dari daerah Gunung Merapi ya. Nanti ini bisa dibaca. Nah, ini untuk golongan 7A. Golongan 7A ada fluorin ya, gas fluor ya. Biasanya dia berwujud dalam keadaan kamar tuh gas fluor, non logam. Kemudian gas klor ini ya, dia merupakan gas yang berwarna kuning ya. Gas klorin, gas klor ya kita bilangnya, nama unsurnya klorin. Dia juga non logam. Nah, ini dia bromin ya, dia non logam juga, cuman bedanya kalau fluor ini wujudnya gas pada temperatur kamar, kalau klor dia gas juga, cuman dia gas berwarna, warnanya kuning ya. Kalau bromin ya atau brom itu dia bentuknya liquid, cair ya. Nah, kemudian ada iodin. Nah, itu dia bentuknya padat ya, tapi non logam juga ya. Nah, kemudian ada astatin. Nah, ini juga jarang ada fotonya karena dia masuk ke metaloid. Nah, nanti ada satu lagi sebenarnya unsurnya itu oh ya betul, astatin ya. Astatin ini karena dia dia sebagai ini juga radioaktif ya. Nah, ini untuk kegunaannya halogen ya. Itu ini untuk reaksi-reaksinya. Nah, untuk kegunaannya ini fluorid ya, misalnya untuk pembuatan baja ya, persenyawaan fosfor. Kemudian iodin ya, biasanya di obat ya, iodin ya, kalian tahu obat yang kayak betadin itu mengandung iodin. Nah, terus kalau klorin itu dia persenyawaannya misalnya kayak garam, NaCl itu garam dapur, HCl itu asam klorida ya, itu juga sudah tidak asing ya. Nah, kemudian untuk golongan utama yang terakhir itu ada golongan gas mulia atau disebut juga sebagai golongan 8 atau 8A atau 18 ya. Nah, ini bentuknya helium ya, gas helium nih ya. Gas dia bentuknya. Kemudian neon ini ya, warna merah, gas merah. Ini argon, ini krypton, dan ini xenon. Nah, untuk radon ya, dia ini juga termasuk ke dalam radioaktif ya. Nah, jadi mungkin ini ya untuk unsur golongan utama. Sedangkan untuk unsur transisi mungkin tidak saya jelaskan detail, hanya tadi di awal sempat saya singgung ya, terutama terkait dengan ukuran atom, dia tidak terlalu jauh berbeda ya unsurnya. Tapi mungkin untuk kimia dasar 2 ini kalian cukup belajar secara umum dulu untuk secara umum kesimpulan dalam satu golongan ya. Sedangkan untuk detailnya nanti ada mata kuliah khusus ya, insya Allah di semester 4 dan di semester 5. Di semester 4 kalian akan belajar mata kuliah khusus unsur dan senyawa golongan utama, dan di semester 5 itu akan belajar khusus tentang unsur transisi dan kimia koordinasi. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini.
untuk tugasnya itu sudah saya siapkan di LKM. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.